belajar ekonomi. Belajar ilmu ekonomi memiliki berbagai manfaat yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Berikut adalah beberapa manfaat mempelajari ekonomi. Yang pertama ada mengembangkan keterampilan analisis. Ilmu ekonomi memberikan berbagai alat analisis seperti kurva permintaan dan penawaran, elastisitas, dan analisis biaya manfaat yang membantu dalam pengambilan keputusan bisnis dan perencanaan strategis. Yang kedua ada memprediksi keadaan ekonomi. Memprediksi keadaan ekonomi ini tidak hanya dengan bekal keberuntungan. Pemahaman akan statistik juga dibutuhkan dalam prosesnya. Mempelajari ilmu ekonomi juga dapat berperan sebagai forecaster ekonomi. Memprediksi keadaan dan event ekonomi mendatang. Yang ketiga, ekonomi mempengaruhi segalanya. Masalah ekonomi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, termasuk masalah pajak dan inflasi, suku bunga dan kekayaan, ketidaksetaraan pasar negara berkembang, serta energi dan lingkungan. Yang terakhir ada perspektif internasional. Ekonomi mempengaruhi dunia tempat kita tinggal. Memahami perspektif domestik dan internasional, histori dan kini dapat membantu wawasan yang berguna tentang bagaimana budaya dan masyarakat yang berbeda berinteraksi. Sistem ekonomi terdiri dari 3, yaitu kapitalis, komunis, dan sosialis demokratis atau campuran. Yang pertama kita bahas sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi yang mengandalkan laissez-faire atau kebebasan dan persaingan. Jadi, swasta bebas melakukan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa yang berproduksi untuk dijual di pasar dengan situasi persaingan dan digerakkan oleh mekanisme pasar dan kekuatan pasar, yaitu demand dan supply. Dalam sistem ekonomi kapitalis ini, peran negara sebagai penguasa sangat kecil. Tujuan dari sistem ekonomi kapitalis yaitu mencari laba atau keuntungan setinggi-tingginya. Yang kedua, sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis yaitu pemilikan sumber daya atau alat produksi oleh negara. Swasta dan masyarakat tidak berhak memilikinya. Pengambilan keputusan tentang apa yang akan diproduksi, berapa banyak, kapan, di mana, dan berapa harganya dilakukan oleh negara. Mekanisme pasar diganti dengan perencanaan terpusat, sehingga produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara. Inisiatif dan kreativitas ekonomi masyarakat dan swasta dikehendaki oleh negara. Yang ketiga, sistem ekonomi sosialis demokratis atau campuran. Sistem ekonomi sosialis demokratis ini adalah perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dan komunis. Yang membedakan adalah derajat dominasi antara kedua sistem tersebut. Dalam sistem ekonomi sosialis demokratis atau campuran, pemilik negara berdampingan dengan pemilik swasta. Mekanisme pasar diimbangi dengan perencanaan dari negara lewat aturan-aturan untuk memperlancar produksi, distribusi, dan konsumsi. Inisiatif dan kreativitas ekonomi dari swasta atau masyarakat dikembangkan dan negara memberikan motivasi, bimbingan, dan penguasaan. Jadi, sistem apa yang ditetapkan di Indonesia?
Indonesia menetapkan sistem ekonomi sosialis, demokratis, atau campuran. Karena dasar dari sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi Pancasila memprioritaskan kekeluargaan dan kebersamaan, menunjukkan demokrasi ekonomi di mana kepentingan rakyat diutamakan. Sistem ekonomi Indonesia memiliki dualisme antara kooperasi dengan jiwa kekeluargaan dan kebersamaan, serta sektor-sektor swasta dengan semangat individualistis dan persaingan, berjiwa liberal kapitalis. Jadi, pemerintah berupaya menciptakan sektor-sektor swasta yang berjiwa kooperasi melalui kepemilikan saham pada para pekerja atau buruh. Selanjutnya ada teori ekonomi. Untuk teori ekonomi sendiri itu tidak lepas dari ilmu ekonomi yang mempelajari segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Untuk ilmu ekonomi sendiri itu berhubungan dengan masalah kelangkaan sumber daya dan masalah pilihan alternatif. Untuk ilmu ekonomi sendiri itu dibagi menjadi dua, ada ekonomi deskriptif dan ekonomi terapan. Untuk ekonomi deskriptif menggambarkan keadaan aktual yang terjadi dalam perekonomian secara deskriptif. Untuk ekonomi terapan atau ekonomi teori kebijakan mempelajari tentang kebijakan yang perlu didasarkan untuk mencegah masalah-masalah ekonomi. Selanjutnya ada teori ekonomi yang mempelajari aktivitas ekonomi dengan menggunakan metode analisis tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas tersebut. Perundang-undangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila keadaan mempengaruhinya mengalami perubahan. Untuk teori ekonomi sendiri itu dibagi menjadi dua, ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Selanjutnya di sini ada bagian ilmu ekonomi, yang mana bagian ilmu ekonomi ini mencakup ada ekonomi deskriptif dan ekonomi terapan, yang di dalamnya ada teori ekonomi. Untuk teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, ada ekonomi mikro atau teori terapan harga dan ekonomi makro atau teori pendapatan nasional. Untuk teori ekonomi mikro sendiri itu lebih ke bagaimana cara menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat tercapai. Kemudian juga ada asumsi dan mempelajari seperti perilaku konsumen dan produsen. Selanjutnya ada penjelasan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk ekonomi mikro sendiri itu disebut juga sebagai prasteori yang mempelajari perilaku ekonomi dari setiap unit pengambilan keputusan secara individu seperti konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan dalam suatu perekonomian bebas. Untuk ekonomi makro sendiri itu mempelajari perilaku ekonomi melalui pendekatan agregasi pada suatu wilayah atau negara. Di sini juga terdapat bagan dari ekonomi monokromik ya teman-teman, bisa dilihat sendiri untuk dari bagannya. Selanjutnya ada unsur teori ekonomi. Untuk unsur teori ekonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada variabel, suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Yang kedua ada model abstrak dari persoalan-persoalan ekonomi secara matematis yang menunjukkan hubungan antar variabel. Yang ketiga ada asumsi, permisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori ekonomi. Yang keempat ada hipotesis, kesimpulan sementara yang menyatakan kaitan antara variabel dalam perekonomian. Yang kelima adalah kemampuan memprediksi, validasi dari suatu model ekonomi dalam memprediksi dampak dari perubahan variabel dalam perekonomian. Kegiatan perekonomian di dunia tak lepas dari peran penting kegiatan jual beli. Terlepas dari itu, berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan lainnya ternyata difasilitasi oleh pasar modal. Ekonomi kesehatan, ilmu ekonomi yang diaplikasikan pada sektor kesehatan. Ilmu yang membahas mengenai alokasi sumber daya kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.
Penerapan ilmu ekonomi dalam upaya kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Status kesehatan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi, menjaga dan meningkatkan kebutuhan sumber daya. Sektor kesehatan merupakan unit yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan transaksi. Muncul karena adanya kebutuhan pelayanan kesehatan. Sektor kesehatan MIS-RS merupakan fasilitas pada modal dan pada teknologi. Sektor kesehatan MIS-RS merupakan fasilitas padat modal dan pada teknologi. Perlu adanya pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, untuk mencapai pelayanan efektivitas dan efisien, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Lanjut ke ruang lingkup ekonomi kesehatan. Bisa dilihat gambarnya, di sini ada urutan dari ruang lingkup sasaran ekonomi kesehatan meliputi yaitu konsumen, pemerintah, dan provider. Bisa dilihat ya. Jadi ruang lingkup sasaran ekonomi kesehatan mencakup analisis dan pengelolaan penggunaan sumber daya dalam sistem kesehatan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Ini melibatkan studi tentang permintaan dan penawaran layanan kesehatan, evaluasi biaya dan manfaat, intervensi kesehatan, pembiayaan sistem kesehatan, serta dampak kebijakan kesehatan terhadap akses dan kualitas layanan. Dalam memahami ruang lingkup sasaran ekonomi kesehatan, kita dapat mengoptimalkan menggunakan sumber daya kesehatan, kayak meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses secara adil oleh semua lapisan